Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera kita untuk semuanya. Baiklah, pada siang hari ini saya melakukan wawancara pada narasumber saya nanti di lokasi Taman Akcaya. Di sini dari kehadiran saya ini untuk mewawancara kepada target pertama sebagai narasumber saya. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Waiza dari jurusan KJSD di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Topik yang saya akan wawancara ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Sebelum itu bisa kenalin nama Bapak dulu. Saya biasa dipanggil Iman oleh teman-teman saya, tapi nama panjang saya Irmansyah. Baiklah, nama Bapak ini namanya Pak Irman. Ya. Baiklah Pak, pertanyaan pertama saya ya Pak ya. Apa yang Bapak ketahui tentang pelanggaran HAM? Yang saya tahu tentang pelanggaran HAM itu adalah satu bentuk tindakan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan undang-undangan, secara khusus yang membahas tentang hak asasi manusia. Nah Pak, misalkan gini Pak, Bapak ini punya saudara, Ya. punya saudara. Ya. Saudara Bapak ini salah satu korban dari pelanggaran hak asasi manusia, ya Pak ya. Jika misalkan si pelaku ini gitu melakukan hak asasi manusia kepada korban saudara Bapak, apakah Bapak ini bisa dapat memaafkan pelaku tersebut atau bertindak lanjut lagi ke pihak wajib? Kalau yang saya lihat, kalau misalkan saudara saya mengalami pelanggaran HAM oleh orang lain, sebenarnya yang saya lihat adalah pertama, kalau tentang memaafkan atau tidak memaafkan itu kembali kepada keputusan orang yang menjadi korban, daripada orang yang mengalami pelanggaran HAM itu, korbannya. Dan juga tentang mengenai apakah lanjut kepada hukum atau tidak, menurut saya itu juga adalah hak dari si korban juga untuk melaporkan itu ke pihak yang berwajib atau tidak. Karena yang saya tahu, yang saya paham, dalam proses mediasi hukum biasanya terjadi mediasi terlebih dahulu. Nah, kalau proses mediasi tidak berjalan dengan cukup baik, mungkin beberapa orang akan melanjutkan itu kepada ranah-ranah hukum tertentu. Tapi menurut saya itu kembali lagi ke pihak orang yang mengalami di posisi sebagai korban dari pelanggaran HAM tersebut. Apakah dia akan memaafkan orang itu, atau dia akan melanjutkan upaya-upaya hukum yang lebih lanjut ke ranah hukum yang lebih tinggi. Itu adalah hak dari orang yang mengalami, atau contoh di dalam konteks ini adalah korban. Jadi apakah ini pertanyaan ketiga saya nih ya Pak ya? Ya. Apakah hukuman yang pantas nih yang sang pelanggar HAM, hukuman yang pantas? Apakah hukuman yang pantas sebagai yang sang pelanggar sebagai orang yang melanggar HAM, hukumannya yang pantas? Ya, kita harus mencocokkan lagi ya, karena kalau kita bicara hukum pasti ada undang-undang khusus yang sudah tertulis secara khusus. Konteksnya di sini adalah undang-undang HAM ya. Jadi kalau pelanggaran HAM tersebut itu
dalam konteks tertentu atau dalam porsi tertentu mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan HAM, ya harus diikuti, harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan HAM itu. Seperti itu. Kalau misalkan contoh ada si A yang melanggar atau melakukan pelanggaran HAM, dan ternyata itu pelanggaran HAM yang mungkin berat sekali, itu harus diproses sesuai dengan tertulis dalam undang-undang HAM. Tetapi kalau kita kembali ke pertanyaan sebelumnya tadi, apakah korban itu harus memaafkan atau harus melanjutkan proses hukum dengan dalam konteks ini adalah pelanggaran HAM, saya melihat itu adalah hak dari korban. Oh, jadi sesuai dengan korban. Kalau korban merasa dia mau menghentikan proses hukum itu dan memaafkan, itu adalah pilihan korban yang menurut saya juga satu tindakan yang besar hati, ya, punya kebesaran hati. Tapi kalau mau dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini HAM, menurut saya kalau itu memang adalah satu pelanggaran HAM dan sudah melanggar ketentuan hukum dalam HAM, ya itu juga tidak salah untuk dilakukan. Jadi sesuai tentang kalau misal hukuman atau jerahnya si sang pelaku ini tergantung korbannya, ya Pak, ya, tergantung korban apakah dia bisa memaafkannya. Iya. Memang kalau tentang jerah atau tidak jerah sebenarnya yang itu apakah harus dimaafkan atau harus dilanjutkan hukumnya supaya orang ini jerah, ini kembali lagi ke korban sendiri. Menurut saya itu adalah hak korban, hak murninya korban. Dia boleh memaafkan, tapi konsekuensi dari memaafkan adalah mungkin orang yang melakukan pelanggaran bisa tidak jerah, bisa mengulangi lagi perbuatannya di masa depan. Tapi menurut saya kalau dia memaafkan orang itu, dia punya hati yang kuat, yang besar. Tapi kalau dia merasa cukup dia saja korban dan nggak boleh ada lagi korban di masa depan, mungkin tidak salah juga untuk melanjutkan proses hukum itu kepada hukum yang lebih tinggi lagi, karena konteksnya adalah bagaimana supaya orang yang menjadi pelanggar ini tidak mengalami tidak melakukan pengulangan lagi dan ada efek jerah yang dilakukan, yang dialami oleh pelanggar. Baiklah Pak, cukup sekian dari pertanyaan saya ini. Makasih udah Bapak meluangkan waktunya sebentar untuk saya. Jadi secara singkat saya udah dulu. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih, Ya, makasih Pak Ridwan ya Pak. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama.